Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Rosyadi, peserta latihan dasar CPNS 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal komitmen mutu. Yang pertama, pokok pikiran. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mengenai nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu efektif. Yang dimaksud dengan efektif adalah berhasil guna, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Sedangkan inovatif adalah sesuatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang terakhir yaitu orientasi mutu, berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Karakteristik nilai dasar orientasi mutu yaitu: yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Selanjutnya, pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah. Lalu, pemberian layanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Selanjutnya, pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, dan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta upaya perbaikan secara berkelanjutan. 5 pilar manajemen mutu. Yang pertama, organisasi, produk, proses, komitmen, dan yang terakhir pemimpin. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Alat pemastian mutu pelanggan menurut Osborne dan Pastrick. Yang pertama, standar pelayanan pelanggan. Standar mutu misalnya pelanggan menunggu tidak lebih dari 5 menit dalam antrian yang menjadi komitmen pemerintah dan mempublikasikannya. Yang kedua, ganti rugi pelanggan. Bisa dengan memberi beberapa bentuk kompensasi kepada pelanggan, biasanya uang, ketika organisasi gagal memenuhi standar pelayanan pelanggan. Yang ketiga, jaminan mutu. Komitmen organisasi untuk mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberi pelayanan pengganti gratis jika pelanggan tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Berikutnya, audit mutu. Biasanya bekerja dalam tim yang mencakup profesional dan non-profesional, mengaudit pelayanan pemerintah dan menilai mutunya. Selanjutnya, penanganan keluhan pelanggan. Menelusuri dan menganalisis keluhan pelanggan, memastikan respon segera, menciptakan metode di mana organisasi bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki pelayanan mereka. Dan yang terakhir, ombudsman, membantu pelanggan untuk memecahkan permasalahan atau persengketaan dan mendapatkan pelayanan atau informasi yang mereka butuhkan ketika mereka tidak puas dengan sistem penanganan keluhan. Berikutnya ialah penerapan
komitmen mutu sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Antara lain, yang pertama, pada individu, komitmen mutu bisa dilaksanakan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan pada diri sendiri, misalnya dengan mengidentifikasi norma, standar, peraturan, dan manual pada pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan peraturan terbaru. Mempelajari sistem pengorganisasian pengadaan barang jasa secara elektronik atau SPSE. Inovasi yang dapat dilakukan antara lain mengikuti seminar ataupun sosialisasi online tentang pengadaan barang jasa. Yang kedua, pada pelaksanaan proses pelayanan pengadaan barang jasa pada SKPD lain ataupun masyarakat umum. Komitmen mutu dilakukan dengan merujuk standar operasional prosedur. Di antaranya yaitu pada saat melakukan pelayanan di front office dengan cara memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah. Selanjutnya, dalam hal melakukan PIC pendampingan sosialisasi pengadaan barang jasa, dilaksanakan dengan cara pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pemaparan Learning Journal Komitmen Mutu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.